Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya dan ampunannya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona dari seluruh penjuru dunia sehingga kita bisa hidup dengan normal seperti sebelumnya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang tawadhu. Ya, tawadhu arti mudahnya adalah rendah hati. Tawadhu itu bukan rendah diri, bukan tidak percaya diri. Bahkan Islam itu mengajarkan kita untuk percaya diri. Ya, alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, kamu itu adalah seorang yang unggul jika kamu beriman. Mungkin bisa juga diartikan jika kamu percaya terhadap potensi-potensi yang Allah berikan kepadamu. Kamu percaya atau tidak, ya kan? Karena mukmin itu kan percaya, ya. Karena kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ya kan? Kalau ada 20 orang yang sabar, dia akan dapat mengalahkan 200 orang. Kalau ada 200 orang yang sabar, dapat mengalahkan 1000 orang. Nah, begitulah potensi seorang yang beriman. Ya. Jadi, tawadhu itu juga bukan minder, ya. Tidak percaya atas kemampuan diri kita, bukan. Ya. Dan itu juga tidak disebut dengan malu, ya. Orang yang malu untuk melakukan kebaikan itu bukan malu. Karena kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak menghasilkan kecuali kebaikan saja, ya. Nah, tawadhu di sini saya akan bacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, di sini kan perintah untuk misalnya kita sebagai pemimpin, hendaklah kita bersifat tawadhu kepada orang-orang yang mengikuti kita, ya. Misalnya bagaimana sikap tawadhu seorang pemimpin itu, ya. Sikap tawadhu seorang pemimpin itu digambarkan dengan misalnya dia menyapa lebih dahulu. Biasanya kan bawahan mungkin agak segan menyapa lebih dahulu. Nah, maka kita sebagai atasan, sebagai bentuk tawadhu, kita menyapa lebih dahulu, kita tersenyum lebih dahulu, kita menanyakan kabar lebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan tawadhu, ya. Tawadhu bagi seorang pemimpin. Ya, sekali-sekali mungkin mengajak makan bersama bawahannya, tidak membeda-bedakan, ya, dalam bersikap antara satu orang dengan orang lainnya, itu juga bagian daripada sifat tawadhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia berbicara kepada orang itu seakan-akan orang itu seakan-akan dia itu akrab dengan semua orang. Karena cara bicaranya Rasulullah dengan sahabat yang satu dengan sahabat yang lain itu sama. Sehingga para sahabat seakan-akan memperoleh perlakuan spesial dari Rasulullah SAW. Padahal semuanya sama, ya.
Ya ada sebuah cerita ya, sebuah cerita kalau para jamaah yang datang ke Mekah ya, kemudian berkunjung kepada Habib Rizik ya. Itu banyak cerita yang mereka diperlakukan sama ya. Ngobrolnya itu Habib semuanya sama dengan setiap orang. Eh, jadi setiap orang dispesialkan. Itulah juga salah satu bentuk daripada tawadhu ya. Kebalikannya sifat tawadhu itu misalnya ketika kita bicara dengan orang kaya mungkin beda, bicara dengan orang miskin beda. Tapi Rasulullah SAW menyamakan. Ya walaupun memang kita disuruh menempatkan seseorang tentunya pada tempatnya dan itu juga bukan merupakan sebuah kesalahan ya. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin." Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka. Dan mereka pun mencintainya yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi kita itu rendah hati kepada orang-orang yang beriman dan tegas ya kepada orang-orang kafir. Jangan sampai ini dibalik. Ya, jangan sampai dibalik kepada orang-orang kafir kita berlemah lembut, berkasih sayang, tetapi kepada apa? Kepada orang-orang mukmin kita malah keras. Nah, terbalik, ya. Kenapa kepada orang kafir itu kita harus tegas, ya? Yaitu juga untuk menempatkan posisi kita sebagai orang yang beriman. Tadi ya, tegas itu tidak harus keras. Tegas itu tidak harus marah-marah. Dan marah-marah itu juga tidak berarti tegas, ya. Itu yang harus. Ya kadang kita melihat orang marah-marah, itu juga belum tentu orang itu tegas ya, bukan. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ketegasan di hadapan orang-orang kafir, ya. Karenanya kita juga di dalam Islam ada ibadah-ibadah yang bersifat syiar, ya. Itu juga sebenarnya sebagai bentuk show of force, ya. Menunjukkan kekuatan kepada kaum kafirin. Misalnya ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kita sholat di halaman, kita sholat berbondong-bondong. Itu bagian daripada menunjuk kekuatan kepada orang-orang kafir, ya, supaya kita tidak diremehkan, supaya kita tidak dianggap kecil. Itu penting, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, ya. Bukan untuk merasa yang satu lebih daripada yang lain. Saling mengenal potensi antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, kalau kita sudah mengenal potensi kita masing-masing, kita bisa berbuat bersama-sama untuk Islam. Ya, maka rukun persaudaraan dalam Islam itu apa? Yang pertama adalah ta'aruf. Setelah kita mengenal namanya, mengenal potensinya, mengenal keluarganya, mengenal anak-anaknya. Ya, mengenal itu bukan hanya sekedar mengenal nama. Setelah kita ta'aruf, kita sudah kenal namanya, sudah kenal apa hobinya, ya, sudah kenal apa bisnisnya, baru kita bisa tafahum, kita bisa memahami dia. Itu rukun keluarga yang kedua. Setelah tafahum, kemudian takaful, ya, saling menanggung beban, ta'awun, saling tolong menolong, ya. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa, itulah Islam. Maka di dalam Islam tidak ada istilah darah biru yang membuat orang menjadi sombong, yang membuat orang merasa tinggi daripada yang lain, tidak. Ya. Kata Nabi, "An-nasu kulluhum li Adam." Manusia itu semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab
dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Ya. Maka Islam itu sudah menjunjung kesamaan, ya. Eh, Tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Itu Islam sudah jauh-jauh ya sebelum PBB ya itu mengampanyekan ya sebelum siapa itu Nelson Mandela ya dengan politik apartheidnya ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah lebih dulu ya. Kemudian juga dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Ya, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Kita nggak boleh sok suci. Sok suci itu juga bagian daripada tidak rendah hati. Kita diperintahkan mensucikan diri, tapi kita tidak boleh sok suci. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Tapi Allah melarang kita untuk sok suci. Kita boleh berarti apa? Jangan merasa benar, tapi rasakanlah kebenaran. Karena ini menjadi sesuatu yang berbeda, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadis-hadisnya, ya. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Rawahu Muslim. Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku, yaitu hendaklah kalian bersikap tawadhu, merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain dan tidak seorang pun menganiaya yang lain. Ya. Merendahkan hati kita, ya. Walaupun di sini katanya rendah diri, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah rendah hati, ya. Tidak boleh bersikap takabur. Apa itu takabur? Ya. Takabur, kalau definisi agama, takabur itu adalah ghamtun nas, ya. Menolak, menghina orang lain. Ya, menghina orang lain dan ghamtun nas wa batarul haq, ya. Dan menolak kebenaran, menolak kritik, menolak masukan. Ya, walaupun orang itu mungkin kelihatannya rendah hati, kelihatan menundukkan kepalanya, kan ada ya orang menundukkan kepala, senyum-senyum, mungkin cengengesan ya. Orang itu tawadu banget ya. Tetapi dia suka menghina orang lain. Dia suka tidak apa ya? Kalau dikasih masukan nggak mau terima. Nah, maka itu sebenarnya dia takabur, dia tidak tawadu. Kalau orang tawadu itu kalau dikasih masukan dia menerima. Dia tidak suka juga menghina orang lain, maka itu juga disebut dengan tawadu, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun terhadap orang-orang kafir kita jangan tawadu. Bahkan para sahabat itu kalau perang itu yang rambut-rambutnya ada ubannya disuruh dicat rambutnya supaya kelihatan muda. Ya. Bahkan ada satu ungkapan, at-takabbur 'alal mutakabbirina shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya tentunya bahkan saya lupa nama sahabatnya. Jadi dia seorang sahabat itu berjalan dengan gagahnya dengan membawa pedang. Kata Nabi, berjalan seperti ini tidak dibenarkan kecuali dalam peperangan. Ya, dalam peperangan kita harus sombong. Ya, makanya di sini rendah hati pun harus ditempatkan pada tempatnya. Kenapa? Karena merendahkan hati kepada orang-orang yang berbuat zalim itu adalah suatu kehinaan. Ya. Kita rendah hati itu kepada siapa? Pada Allah. Ya, kita sujud itu kita rendah hati. Ya. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan para sahabat itu kalau berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa ya, kepalanya itu seperti
ada buruknya. Mereka tidak berani menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mengangkat suara saja tidak dibenarkan kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suaramu melebihi suara Nabi. Ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatu min malin wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak berkurang harta karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan kepada orang yang suka memaafkan. Nah, memaafkan. Kita memaafkan orang itu juga tanda kita tawadhu. Ya. Dan seseorang yang selalu merendahkan diri karena Allah, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin kita tawadhu, semakin diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kita takabur, semakin kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis, ya. Ketika dia merasa saya lebih baik daripada Adam, ya, karena engkau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Makanya takabur itu kan sebenarnya dari kata-kata kabir, besar, ya. Takabbaro artinya sebenarnya setelah masuk kata-kata ta itu artinya pura-pura besar. Karena sebenarnya tanah itu lebih unggul daripada api. Ya, bukankah tanah bisa memadamkan api, tetapi api tidak bisa? Bukankah kalau kita melempar sesuatu kepada tanah itu menumbuhkan sesuatu? Lain halnya kalau kita melempar sesuatu kepada api, maka api itu akan membinasakannya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa sebenarnya tanah lebih unggul daripada api. Bahkan manusia bisa hidup lama tanpa manusia itu bisa hidup lama tanpa api, tapi tidak bisa hidup lama tanpa tanah. Ya, tapi itulah orang-orang yang takabur, dia tidak melihat potensi dirinya, ya, sehingga dia merasa lebih besar. Ya. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada juga orang yang tawadhu, tetapi apa ya, tawadhunya tidak lillahi taala, ya, ya mungkin kita melihat dia selalu memakai barang-barang yang mewah, yang rumahnya juga kita tahu. Ini seperti tawadhu. Aduh, saya ini orang yang nggak ada apa-apanya. Saya ini cuman apa ya, istilahnya sekarang tuh apa ya, remahan rengginang lah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat nggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi kalau kita ini orang kaya dan kita memiliki barang-barang misalnya yang wah gitu, ini biasa aja ya. Nggak usah juga kita terlalu merendahkan diri kita. Ya, berpenampilanlah sewajarnya. Kadang kalau orang terlalu pura-pura rendah hati gitu ya. Pura-pura rendah hati padahal dia memiliki, kita tahu dia itu apa ya, kaya. Ya, kadang-kadang orang menjadi apa ya, menjadi risih juga ya. Ya biasa aja, ya. Biasa aja. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya Anas radhiyallahu anhu berkata, bahwa ia sering melewati anak-anak dan mengucapkan salam buat mereka. Ia berkata, Nabi juga melakukannya. Nah, salah satu bentuk tawadhu, ya, salah satu bentuk tawadhu itu apa? Mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya, ya kadang kan kita mungkin dewasa, masa saya ngucapin salam sama anak kecil sih? Nah, justru bentuk tawadhu, Assalamualaikum. Atau bahkan Nabi juga suka mencium tangan anak kecil. Ya. Bahkan juga Nabi itu suka berbicara dengan anak kecil dengan merendahkan dirinya. Dia mensejajarkan tinggi anak dengan anak kecil itu. Nah, di sini bisa kita ambil bahwa salah satu bentuk tawadhu apa? Kita bertamu dengan orang yang mungkin lebih apa ya, junior kita. Nggak harus senior, nggak harus junior mengunjungi senior. Kadang-kadang senior kunjungin junior, nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk ketawaduan. Ya. Pemimpin mengunjungi rakyatnya. Tidak selalu rakyat mengunjungi pemimpinnya. Bos mengunjungi bawahannya. Ya, tentunya itu lebih menyentuh, ya. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu juga salah satu untuk menghilangkan ketawaduan. Ya. Anas radhiyallahu anhu berkata,
Ada kala budak perempuan di Madinah memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengikuti ke mana budak itu menghendaki, ya. Hadis ini menunjukkan bukti bahwa Rasulullah adalah orang yang rendah hati, ya. Dan sebagai umat Muhammad sepatutnya kita mencontoh beliau, ya, ditarik-tarik tangannya Nabi diamin aja, ya. Hadis ini juga merupakan bukti keseriusan Rasulullah untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Kemudian yang selanjutnya, Al-Aswad bin Yazid berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang kebiasaan Nabi di rumah. Aisyah menjawab, beliau senantiasa memperhatikan keluarga. Nah, kita memperhatikan keluarga itu sebagai bentuk tawadu, ya. Eh, Kemudian apabila tiba waktu sholat, maka beliau keluar mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini merupakan bukti kesempurnaan sifat rendah hati Rasulullah. Kebaikan beliau kepada keluarganya. Dan ketepatan beliau dalam melakukan sholat di awal waktu dengan khusyuk. Ya. Nah, jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ketawaduan adalah perhatian terhadap keluarga. Ya, kadang orang mungkin hebat di luar, dipuja-puji di luar, banyak followernya di luar. Nah, kalau mau lihat seseorang itu sebenarnya, lihatlah bagaimana dia dengan keluarganya. Ukuran baik seseorang itu kepada keluarganya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ya, ada cerita seseorang yang dikenal baik di kantor, suka menraktir, ya, sangat ramah. Ketika berita ini sampai ke istrinya kaget. Lalu apa yang diucapkan oleh istrinya? Demi Allah, saya tidak mendapatkan dia di rumah seperti itu. Maka sebenarnya aslinya seseorang itu adalah ketika dia di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Ini malah pakai yang di HP, data di HP. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampai jam berapa nih? Kalau waktunya sudah habis, dikasih tahu ya. Masih ada waktunya? Ustaz, silakan lanjut, Ustaz. Oh, siap, baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini juga ada hadis Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid berkata, aku mendatangi Nabi sedangkan beliau masih berpidato. Kemudian aku menyelaknya. Wahai Rasulullah, ada orang asing hendak datang menanyakan tentang agama karena dia belum mengerti tentang seluk-beluk agamanya. Maka beliau menyambutku dan menghentikan pidatonya serta mengambil kursi dan duduk di kursi itu. Kemudian beliau mengajariku sebagaimana Allah mengajarkannya, kemudian kembali berpidato dan menyelesaikan pidatonya. Nah, ini juga saya juga mendengarkan ada cerita, ya. Ada cerita seorang ustadz, ya, dia tengah berceramah. Tiba-tiba dari belakang itu ada teman akrabnya, teman dekatnya. Maka dia memberhentikan ceramahnya sebentar, lalu dia menghampiri temannya itu. Lalu temannya itu dibawa ke depan. Nah, ini juga salah satu bentuk ketawaduan. Mungkin di antara kita sudah menjadi seseorang yang sangat populer, ya. Orang yang dikenal banyak orang. Tiba-tiba ketika kita sedang mengadakan acara, ya, teman kita itu datang, kita kenal, kita lihat. Tapi kita kadang-kadang kita pura-pura nggak menyapanya. Kita pura-pura nggak kenal dia. Itu kan kadang-kadang suka begitu hadir dalam diri kita. Nah, untuk melawannya apa? Kalau perlu disebut dia di depan jamaah, ini ada, mohon maaf, ini ada teman saya. Ya, dia datang. Nah, itu salah satu tentunya dia pasti akan merasa tersanjung, ya. Dia akan merasa bahwa, oh, teman saya ini nggak lupa saya. Nah, itu salah satu bentuk ketawaduan daripada Rasulullah SAW. Dan insya Allah itu tidak mengurangi kewibawaan kita. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah makan, beliau menjilati ketiga jari-jarinya. Anas mengatakan, Nabi bersabda, apabila suapan salah seorang di antara kalian itu jatuh, maka ambillah dan bersihkanlah kotorannya.
serta makanlah dan janganlah membiarkan makanan itu dimakan setan. Beliau juga menyuruh agar membersihkan sisa-sisa makanan yang ada. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu manakah makanan yang membawa berkah. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apa? Salah satu bentuk ketawaduan itu adalah membersihkan kotoran. Mau nggak kita nyapu? Nah, kalau kita nggak mau nyapu, misalnya mungkin kita di apa ya, di kantor kita sebagai direksi, atau kita pulang ke Indonesia, wah saya ini mahasiswa, saya ini kan S2, S3 lulusan Korea. Nah, ketika orang tua misalnya coba kamu tolong ayah ibu dong nih sapelin rumah, kita nggak mau. Nah, itu takabur namanya. Kita nggak mau nyiram tanaman, kita nggak mau nyuci piring, misalnya nggak mau bantuin istri nyuci piring, nggak mau bantuin ngepel, nggak mau bantuin apa ke pasar, belanja ke pasar. Artinya melakukan hal-hal yang dianggap remeh mungkin ya. Tapi sebenarnya itu tidak remeh. Ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW tidak malu memungut makanan, tidak malu melakukan apa sunnah, ya. Nah ini, ya. Jadi salah satu bentuk cara melatih ketawaduan adalah lakukanlah hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap remeh oleh seseorang, menyikat kamar mandi, ya, seperti itu. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila Allah mengutus seorang nabi, pasti dia mengembala kambing. Para sahabat bertanya, bagaimana denganmu? Beliau menjawab, ya, dulu aku juga mengembala kambing dengan mendapatkan upah dari penduduk Makkah. Nah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW itu, para nabi itu banyak kan miara kambing. Ya, mungkin tadi untuk melatih ketawaduan. Kemudian juga untuk apa? Ya Allah, katanya untuk latihan dulu. Sebelum mereka membina umat, mereka membina kambing dulu. Tahu kan namanya ngurusin kambing sama ngurusin sapi itu mungkin lebih mudah sapi. Sapi itu kan diam, nggak berisik. Beda dengan kambing. Ya, makanya para nabi ditarbiyah dulu oleh Allah untuk mengurus kambing dulu. Ya, itu salah satu hikmah yang disampaikan oleh para ulama dalam fikih sirah, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ahbabtu, wal uhdiya ilayya dhira'un aw qura'an la qabiltu." Rahul Bukhari. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, andai aku diundang untuk makan betis atau paha, niscaya aku memenuhinya. Andaikan dihadiahkan kepadaku atau paha atau binatang ternak, niscaya aku akan menerimanya. Nah, salah satu bentuk tawadhu apa? Menerima hadiah walaupun hadiah itu sederhana. Mungkin orang kadang-kadang cuma kita lihat ada orang bukan orang yang kaya, ngasih kita mungkin minyak wangi, yang kita tahu minyak wangi itu murah. Jangan kita tolak, kita terima saja dia itu. Ya. Atau kita diundang makan-makan di rumah seseorang yang orang itu tidak mampu, kita nggak apa-apa, kita datang. Wah, paling kalau datang ke dia makanannya cuman ini dan itu, ya. Cuman apa, sayur asem mungkin dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk ketawaduan adalah ketika kita diundang oleh orang-orang fakir, ya, kita datang. Bahkan kata Nabi, syarrut ta'am, ya, ta'amul walimah, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah yang ketika walimah itu diadakan yang diundang hanya orang-orang kaya saja, orang-orang fakir tidak diundang. Nah, makanya salah satu bentuk melatih ketawaduan kalau kita juga mengadakan acara, kita undang juga orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak mapan, ya. Kemudian hadis yang terakhir adalah Anas berkata, unta Rasulullah yang bernama Al-Adba tidak pernah dilampaui atau hampir tidak dapat dikejar. Kemudian ada seseorang Badui yang mengendarai untanya dan dapat mendahului unta beliau. Maka hal itu cukup menggelisahkan kaum muslimin. Hal itu kemudian diketahui oleh Rasulullah. Beliau bersabda, kebenaran di tangan Allah. Dan siapa saja di dunia ini yang menyombongkan diri, Allah pasti akan merendahkannya. Apa pelajaran hadisnya? Yang pertama, Allah ingin menjelaskan bahwa dunia tidak berharga sama sekali di sisinya. Karena itu tidak sepatutnya dibanggakan dan disombongkan. Dunia dari kata-kata ad-dunu, artinya dekat. Ada juga mengatakan dana hina. Orang yang orientasi hidupnya hanya dunia, berarti dia orang yang mengejar kehinaan. Agama mengajarkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Cari akhirat. Namun
wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan bagianmu di dunia karena kamu masih hidup. Ya. Kemudian Islam mengajarkan kita untuk bersikap tawadhu, dia tidak sombong. Yang ketiga, Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini tidak sempurna. Yang keempat, hadis ini merupakan bukti rendah hatinya Rasulullah dan bagaimana beliau melunakkan hati para sahabatnya. Jadi bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, ajibtu li ibni Adam, aku heran dengan anak Adam. Hina yatakabbar, ketika dia sombong, padahal dia keluar dari tempat air seni itu 2 kali. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pengertian tentang tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan rendah hati, bukan rendah diri. Tawadhu itu dia percaya diri dengan kompetensi-kompetensi yang dia miliki, dan ketika orang bertanya dia bisa apa, dia dengan percaya diri dia sampaikan kemampuannya, tetapi dengan segala kemampuannya itu dia tetap menerima masukan-masukan dari siapapun kalau itu benar, dan dia tidak menganggap rendah orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah dari dia. Orang tua kita, mungkin kita yang belajar di Korea, mungkin orang tua kita ada yang mungkin hanya lulusan SD. Jangan sampai kita ketika mereka memberikan masukan kita menolaknya. Tetap kita dengar, kita terima dengan baik, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita karena latar belakang pendidikan daripada orang tua kita. Tapi kita iakan saja kalau itu tidak membahayakan akhirat kita. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, dipersilahkan.